Baik, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 13. Di sini kami akan membahas mengenai modal sosial dalam pariwisata. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Afis Timar Mui dan kedua teman saya, Christina Nova Auliera Gomez dan juga Albertus Luring Sanga. Baik, yang berikut kami akan membahas 3 pokok pembahasan pada hari ini. Yang pertama ada definisi modal sosial, dan yang kedua ada jenis-jenis modal sosial, dan yang ketiga adalah modal sosial dalam pariwisata mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam sebuah desa. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi modal sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok dalam bentuk jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini mencakup keterlibatan dalam komunitas, rasa saling percaya, serta nilai dan norma yang mendukung kerjasama sosial. Modal sosial tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar individu atau kelompok, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan tersebut. Ketika hubungan sosial dibangun di atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama, maka modal sosial menjadi lebih kuat. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan, yaitu jenis-jenis modal sosial. Di sini ada 2 jenis modal sosial. Yang pertama ada bonding. Bonding sebagai gambaran dari semua anggota dalam kelompok itu serupa, memiliki nilai dan norma yang sama. Bonding terjadi dalam kelompok yang homogen seperti keluarga, teman dekat, atau komunitas yang memiliki latar belakang yang sama. Hubungan ini bisa memperkuat solidaritas, rasa aman, dan juga loyalitas dalam kelompok. Namun, terlalu kuatnya bonding bisa menyebabkan eksklusivitas, menutup diri dari kelompok luar. Kedua, breed gang. Model sosial breed gang dapat menumbuhkan koneksi dan keragaman yang heterogen yang memungkinkan untuk mengakses ide dan informasi baru. Breed gang menciptakan jembatan antar individu atau kelompok yang berbeda latar belakang seperti ras, agama, budaya, atau status ekonomi. Diperlukan dalam masyarakat majemuk karena memperkuat toleransi, kerjasama lintas kelompok, dan juga memperluas akses informasi dan peluang. Berikut kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu modal sosial dalam pariwisata mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam sebuah desa. Dalam konteks pembangunan, modal sosial umumnya terdiri dari 3 dimensi, yaitu kepercayaan, timbal balik, dan juga kerjasama. Ketika ketiga dimensi ini kuat di dalam masyarakat, warga masyarakat lebih mungkin untuk dapat mengambil keuntungan dari peluang ekonomi, pembangunan masyarakat, dan peningkatan kapasitas. Nah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan antar warga desa dan pelaku pariwisata seperti pengelola, pemilik homestay, atau pemandu wisata, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi. Wisatawan juga akan merasa lebih aman dan nyaman bila desa menunjukkan kepercayaan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu timbal balik. Timbal balik yang dimaksud adalah warga saling membantu. Misalnya dalam kegiatan gotong royong, membersihkan kawasan wisata, menyambut tamu, atau mempromosikan produk lokal. Timbal balik ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan dan juga budaya lokal. Yang ketiga ada kerjasama. Modal sosial mendorong kerjasama antar warga, pemerintah, maupun pihak luar. Kolaborasi ini penting untuk membangun infrastruktur wisata, pelatihan sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi dan tata kelola wisata desa. Selanjutnya ada manfaat modal sosial dalam pariwisata desa. Ada 4 manfaat modal sosial. Yang pertama yaitu peningkatan ekonomi lokal. Banyaknya wisatawan akan meningkatkan pendapatan warga dari homestay, kerajinan, kuliner, dan lain-lain. Yang kedua, penguatan identitas dan budaya lokal. Budaya desa dapat menjadi daya tarik wisata yang otentik jika dijaga bersama. Yang ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat belajar manajemen, pelayanan, hingga pemasaran wisata. Dan yang terakhir, ada pembangunan berkelanjutan. Kegiatan wisata yang berbasis komunitas lebih berpeluang menjadi lingkungan dan juga sosial budaya. Baik, yang berikut kita akan masuk dalam modal sosial. Di sini ada 3. Yang pertama struktural, yang kedua relasional, dan yang ketiga kognitif. Struktural adalah modal sosial struktural mengacu pada keberadaan jaringan dan akses ke orang dan sumber daya. Modal sosial struktural menuju pada jaringan sosial formal dan informal yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya.
Jaringan ini bisa berupa hubungan keluarga, organisasi, masyarakat, komunitas, atau hubungan profesional. Keberadaan dan kekuatan koneksi ini sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi, dukungan, atau peluang ekonomi. Dan yang kedua ada rasional. Modal sosial rasional berfokus pada kualitas hubungan sosial yang terbentuk di antara individu dalam jaringan seperti rasa saling percaya, rasa hormat, dan kewajiban timbal balik. Modal sosial relasional lebih menekankan pada kualitas hubungan antar individu seperti kepercayaan, rasa hormat, dan timbal balik. Hubungan ini bersifat personal dan emosional. Relasi yang baik akan menciptakan kerjasama yang kuat dan saling mendukung dalam berbagai situasi. Contohnya kerjasama tim yang solid karena saling percaya, atau relasi antara guru dan siswa yang penuh respek. Yang ketiga ada kognitif. Model sosial kognitif menggambarkan nilai keyakinan, sikap, perilaku, dan norma sosial, serta kepercayaan, solidaritas, dan timbal balik. Modal sosial kognitif berkaitan dengan nilai, norma, keyakinan, dan persepsi bersama. Dalam suatu kelompok atau masyarakat, ini menciptakan pemahaman bersama dan mendorong solidaritas serta rasa saling tanggung jawab. Modal ini menjadi fondasi budaya dan etika dalam masyarakat. Contohnya norma gotong royong di masyarakat desa atau kepercayaan bersama akan pentingnya kejujuran di lingkungan kerja. Nah, ketiga jenis modal sosial ini saling berkaitan dan membentuk fondasi kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Struktural memberikan akses, relasional membangun kualitas hubungan, dan kognitif memperkuat nilai bersama. Dalam konteks organisasi, masyarakat, atau komunitas, sinergi antara ketiganya dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan kepercayaan. Baik, berikut adalah kesimpulan dari materi kami. Kami menyimpulkan bahwa modal sosial memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Modal sosial yang kuat dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari industri pariwisata. Selain itu, modal sosial juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat lokal terhadap warisan budaya dan lingkungan. Dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, perlu adanya kerjasama yang erat antara masyarakat lokal, pengembangan pariwisata, dan pemerintah. Modal sosial yang kuat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat lokal terhadap warisan budaya dan lingkungan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari industri pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang berkelanjutan dan berbasis pada kreatif lokal. Baik, sekian hasil presentasi kami. Di sini saya memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan maupun saran.